Oke. Halo, selamat bergabung semuanya. Selamat sore. Halo, hari ini kita akan melakukan biomatal perdana dari LPM Bioma Himabio FMIPA UNM. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang keren. Oh iya. Nah, halo Kak Darwan. Pakai masker, Kak. Oh iya, terima kasih. Nah, selamat sore sebanyak ya. Nah, hari ini kita akan melaksanakan biomatal perdana dari LPM Bioma Himabio FMIPA UNM. Saya sendiri adalah Rifkal Munawara, host hari ini. Saya merupakan pimpinan umum dari LPM Bioma Himabio FMIPA UNM. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu Kak Sunardi, yang merupakan demisioner dari LPM Bioma Himabio pada tahun 2011. Ia merupakan sekretaris umum pada tahun itu. Nah, sambil menunggu, sambil menunggu untuk Kak Sunardi sendiri. Halo Kak. Halo, suaranya Bagaimana kabarnya Kak? Bagaimana baik. Kak? Kedengaran? Kedengaran ya? Oke. Kedengaran? Oh Oke. iya Kak. Nah, Ya, ya. sudah banyak bergabung ini Kak. Ya. Uh, Oke, udah ada berapa orang ya? Lumayan ya. Oke, oke. Aduh, Kak. Aduh. Ya, oke. Bagaimana Kak? Suara saya kedengaran? Oh ya, kedengaran. Oke. Oh iya. Ya. Nah, ini Kak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Ya, rutinitas weekend pun sekarang udah mulai diisi dengan apa ya? Cara apa segala macam jadi ya lumayan. Alhamdulillah sehat. Ya, saya kan domisilinya di Ya. Bogor, ya walaupun dekat dengan zona merah, tapi alhamdulillah kita semua Oh, sehat. Ya. ini Kak dapat salam dari Himabio Unismo. Oh ya, salam balik. Ya, salam buat ini di Unismu juga. Ya. Nah, nah, eh, Kak, kesibukannya hari ini apa Kak? Akhir-akhir ini? Ya, akhir-akhir ini kan saya kan pekerjaannya, ya perkenalkan nama saya. Ya, buat yang Iya, teman-teman baru gabung, saya iya, iya. Sunardi. Biasanya dipanggil Didi sih. Teman-teman di apa di eh, S1 kemarin ya himpunan Bioma juga taunya Didi. Kemudian sekarang pekerjaannya sih saya peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di LIPI. Ya Oh, saya di Puslit Biologi, biologi bidang oh ya. botani. Nah, ya itu perkenalan singkat lah. Jadi kegiatan sehari-hari kita Iya. ya peneliti tapi kita jadinya kerjanya dari WFH kan sekarang dari dia kerjanya dari rumah ya semua semua pekerjaan dilakukan secara daring yaitu Iya, iya, Kak. tidak bisa melakukan aktivitas di lab misalnya kalau memang penelitian jadi semuanya hanya mengerjakan ya pekerjaan-pekerjaan administrasi kemudian mungkin menulis laporan-laporan kegiatan penelitian sebelumnya. Nah untuk tema bioma juga yang tentang fotografi hari ini ya memang ya kita langsung mulai ya untuk Iya. masalah antara hobi dan fotografi itu ya memang ini banyak ya umum apa sebuah hal yang umum ketika apa fotografi memang banyak digandrungi ya zaman sekarang juga secara teknologi ya orang-orang sangat menggandrungi tentang fotografi ya dibandingkan zaman dulu mungkin teknologi masih terbatas tapi sekarang baik dengan menggunakan handphone kemudian memang dengan menggunakan tools fotografi sendiri misalnya kamera yang dengan berbagai macam merek kemudian model itu sekarang udah sangat berkembang jadi memang fotografi sekarang memang hobi yang paling banyak digemari atau umum. Nah saya sendiri sih memang awalnya ya fotografi bagi saya masih hobi. Ya, kemarin kan ditawarin Hobi? sama Oh, ya ditawarin sama Bioma gimana apa konsep apa materinya ya. Saya bilang kalau fotografi bisa. Kalau untuk fotografi memang saya lebih di taraf hobi karena memang ya profesinya beda. Tapi iya. untuk pengalaman-pengalaman tentang fotografi mungkin kita bisa share-share lah dengan teman-teman yang gabung sore ini
mungkin kalaupun ada yang mau ditanyakan juga ya bisa langsung mungkin dari eh, dilihat aja dari kolom komen ada yang mau Iya, iya. ditanyakan apa. Nah, untuk Nah ya, fotografi sendiri juga hobi ya memang banyak walaupun orang profesional pun itu juga berangkat kadang banyak juga yang berangkat dari hobi. Misalnya yang saya kenal bahwa fotografer senior ada Arbain Rambe. Nah, itu Arbain Rambe itu seorang anak teknik sipil malah. iya, Basicnya itu adalah teknik sipil, tetapi teknik karena sipil, tapi kemudian dia karena hobi. ya hobi kemudian ketertarikan yang kuat terhadap fotografi, ya malah sekarang kita kenalnya Arbain Rambe adalah fotografer senior Kompas yang tapi memang Oh, udah pensiun sih, udah pensiun. Nah itu berangkat dari hobi. Nah jadi ya semua fotografer profesional juga mungkin akan merasakan bahwa oh itu sebenarnya passionnya dari hobi, kemudian hobi diseriusi, ya itu bisa menjadi sebuah profesi. Nah, iya, profesi iya, Kak. sendiri apa profesi fotografer itu beragam ya. Mulai dari memang hanya profesi yang misalnya kayak fotografer wedding, kemudian ya menerima job-job untuk misalnya food photographer, kemudian sampai yang memang benar-benar profesional, misalnya ya yang kita kenal Arbain Rambe, kemudian ada Darwis Riyadi, ada uh, Rosandi, Bang Rosandi itu perbedaannya antara Iya, fotografer hobi, kemudian profesi, kemudian iya, profesional itu uh, bedanya itu seperti apa? Itu iya, biasanya iya, kan Kak. orang, oh saya udah termasuk profesi, apa ada saya ini sudah termasuk fotografer profesional. Nah kalau ini pribadi ya pengalaman Iya. saya. Kalaupun hobi, ya udah berangkat dari hobi ya saya memang senang fotografi hobi itu umum ya banyak orang juga dari hobi itu dia punya apa ya pakem sendiri istilahnya. Saya fotografer hobi yang suka makro misalnya, saya Hmm. suka street atau kemudian ada human interest atau landscape. Nah itu terbagi-bagi lagi dari hobinya. Kemudian nah berangkat ke naik level lagi ke profesi. Bisa aja sih misalnya pengalaman saya pernah misalnya mengelola sebuah wisata di daerah Bogor. Nah, di situ ada fenomena bahwa ya dulu zaman booming-booming bahwa orang-orang itu bersuah foto kemudian diupload ke Instagram atau sosial Iya. media mereka lah. Nah, tapi kebutuhan mereka itu adalah dengan menggunakan kamera yang cukup mumpuni. Nah, Hmm. dari situ ada sebuah peluang tuh dari hobi, Iya, ada peluang Kak. profesi nih bahwa wah kita bisa kayaknya ada peluang untuk menjadi profesi tukang foto di daerah Iya. wisata. Nah, dari itu saya pernah mencoba bahwa itu cukup menarik bahwa dari saya cuma modal kamera SLR yang waktu itu ya ya masih banyak sih ya itu saya lupa ya, Canon berapa ya mereknya Canon gitu saya pakai itu untuk memotret orang dan itu bisa menghasilkan income bagi kita jadi berangkat dari hobi kemudian ke profesi nah itu bisa jadi contohnya seperti itu ya, tadi yang saya alami bahwa ya ketika saya hobi motret, saya dapat peluang untuk menggeluti menjadi sebuah profesi, menjadi tukang foto di tempat wisata, itu bisa, Iya. itu sangat memungkinkan bahwa dalam mengembangkan hobi kita seperti itu. Jadi nggak berlaku ke fotografi juga ya, mungkin hobi-hobi yang lainnya, misalnya saya punya hobi juga ke outdoor, misalnya naik gunung, itu bisa misalnya kita bawakan peralatan outdoor. Jadi berangkat dari hobi itu, kemudian Berangkat dari hobi dari bisa hal-hal jadi seperti profesi. itu, ya berangkat dari hobi itu kita bisa punya sebuah usaha. Malah itu Iya. kadang dari teman-teman juga usaha yang paling bertahan lama itu adalah usaha yang memang digeluti berdasarkan kesukaan atau hobi, ya seperti itu. Ah, halo Kak. Ya.
Bagaimana Kak? Mungkin jaringan dari Kak Sunardi bermasalah ya. Halo Kak, Kak Didi. Tadi ada gangguan Kak. Nah, tadi ada penyampaian dari tadi Kak Didi mengenai fotografi. Nah, berawal dari hobi hingga menjadi profesi. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya di kolom komentar. Entah itu untuk menanyakan mengenai fotografi, mengenai dunia fotografi bagaimana, bagaimana Kak Didi hingga menjadi. Halo Kak Didi, Kak. Jaringan. Aduh. Nah, oke, untuk itu saya undang kembali Luka Didi sambil menunggu. Halo, selamat sore semuanya, selamat bergabung. Ada Kak Sari Bulan Wahyuni, selamat sore Kak. Nuruk Akmana. Nur Akmana, selamat sore. Nah, sambil menunggu, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaannya di komentar. Nantinya kita akan sharing bagaimana tanggapan dari Kak Didi mengenai fotografi itu sendiri. Halo Kak Didi. Kak Hiruchan. Loh, saya undang kembali ya. Belum bergabung. Halo, selamat sore semuanya. Selamat bergabung. Oke, ada pertanyaannya. Oke, nanti untuk pertanyaan dari pertanyaan dari Fahrezi Diab nanti akan dijawab oleh Kak Didi. Sebelum itu, mungkin jaringan dari Kak Didi sendiri terjadi gangguan. Untuk itu, saya mohon tunggu sebentar. Oke, saya undang kembali. Nih Kak, ada pertanyaan dari. Oh ya, oke. Maaf ya tadi. Iya Kak. Oke. Iya. Udah ada pertanyaannya yang masuk. Oke, Iya ada Kak. masuk juga ini. Oke. Berapa? Halo semuanya, selamat bergabung. Hari ini kita berbincang-bincang mengenai fotografi antara hobi dan profesi. Kemungkinan terjadi kesalahan atau jaringan yang tidak bagus di. Oh, tuh ada komen dari Kak Didi. Oke Kak, coba dulu Kak di handsfree-nya. Oke teman-teman, silakan tunggu sebentar. Di sini Kak Didi mencoba untuk memperbaiki dulu. Halo, selamat bergabung semuanya. Sebelum itu, sambil menunggu Kak Didi memperbaikinya, saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Kak Didi, atau biasa juga dipanggil Kak Didi. Nama lengkapnya itu Kak Sunardi. Kak Sunardi. Nah, dia sekarang bekerja di LIPI, di Penelitian Biologi Bogor, di penelitian pusat penelitian di penelitian biologi LIPI
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himabio FMIPA UNM pada tahun 2009 hingga tahun 2010, dan dia juga dimisioner dari Sekretaris Umum pada tahun 2011, Sekretaris Umum LPM Bioma Himabio FMIPA UNM. Nah, Kak Sunardini sendiri memiliki keahlian dalam fotografi. Teman-teman juga dapat lihat Instagram dari kakak, yaitu @aksara_foto. Di situ terdapat foto-foto keren yang dia upload. Nah, di situ teman-teman bagi pecinta dan ingin mengetahui mengenai fotografi lagi, bisa juga DM langsung Kak Didinya sendiri. Oke, sambil menunggu saya ulang kembali lagi Kak Didinya. Halo Kak. Oke. Bagaimana Kak? Ya kan, enggak apa-apa. Suaranya udah kedengeran kan? Oke. Iya Kak, bagus, mantap. Ya. Oke, pertanyaan terakhir tadi ya yang tentang bagaimana membantunya fotografi dalam biologi ya, untuk kita ya sebagai orang-orang biologi. Kak. Nah, itu cukup membantu sih, misalnya ketika kita mau ke lapangan, kemudian untuk mengambil misalnya foto tumbuhan ataupun hewan atau serangga lah misalnya. Nah, itu kita setidaknya harusnya punya basic fotografi, yaitu tadi foto tumbuhan kan ya kita harus memperhatikan komposisi, pencahayaannya, kemudian dari sudut angle mana sih supaya kita bisa membuat tumbuhan itu memang memiliki informasi yang kita butuhkan sebagai orang biologi. Misalnya kita membutuhkan informasi bentuk daunnya seperti apa, apakah dia membulat, kemudian ujungnya itu lastik, kemudian pinggir daunnya beringkit segala macam. Nah, dari itu kan timbal balik malah jadinya. Orang-orang biologi itu kan lebih gampang ketika misalnya menggeluti foto makro misalnya. Nah, misalnya saya bisa nanti tampilkan contoh juga ya, misalnya di sini ada foto saya tentang Nepenthes. Nah, dari sini kan bisa kita lihat ini Nepenthes spesies Ampullaria. Jadi itu, nah ya itu tadi, bahwa apa sih yang membuat kita bisa, orang biologi itu bisa apa dengan fotografi itu banyak. Justru lebih orang-orang biologi itu bisa cukup fleksibel di dunia fotografi. Misalnya ada fotografer senior itu Bang Riza Marlon, itu dia orang biologi, yang memiliki ketertarikan terhadap fotografi, malah itu sekarang profesinya adalah fotografer. Jadi fotografer wild photographer ya, bekerja sama dengan National Geographic dan sebagainya, itu orang biologi. Jadi itu kita orang biologi malah sangat terbantu ketika menggeluti fotografi, karena kita punya banyak pemahaman tentang lingkungan ketika menjadi wild photographer ya, itu cukup membantu. Nah, kemudian juga untuk foto itu misalnya ya, ini berbicara tentang tema wild photographer juga, nyambung ke sana bahwa kita kalau mau ke lapangan misalnya hunting foto itu kita butuh riset juga. Jadi tidak serta-merta kadang ketika ya ini sudah memiliki taraf yang memang hobi yang diservisi ya, misalnya kalau saya memang mau hunting, misalnya mau hunting Nepenthes atau mau hunting serangga di ya, walaupun cuma misalnya lokasinya nggak jauh dari kantor atau apa, misalnya kan serangga, kita mau hunting foto serangga misalnya, nah itu kita butuh informasi dulu bahwa serangga apa sih yang kita akan potret, kemudian dia itu bisa kita lihat ya, waktu mereka keluar itu mencari nektarnya itu jam berapa misalnya, antara jam itu sangat penting. Jadi kalau memang hobi fotografi itu mulai diserusi, mungkin kita akan terus belajar ya teknik-tekniknya, kemudian itu tadi hubungannya sama biologi apa sih ya, kita akan lebih bisa mengerti misalnya kita bergelut tentang fotografi alam bebas, ya itu sangat membantu. Jadi ilmu biologinya kepake gitu. Okay.
Oke, itu tadi jawaban dari Kak Didi. Yang dipertanyakan tadi oleh kalau nggak salah akun Fahrezi Diab. Nah, bagaimana Fahrezi Diab? Sudah terjawab kan di pertanyaan itu? Oke, di sini Kak, kalau saya juga punya pertanyaan untuk Kakak. Oke. Itu kan saya sudah stalk IG Kakak itu. Nah, saya lihat tuh foto-fotonya keren, bagus-bagus banget semuanya. Oke. Nah, Kak, saya mau tanya, kapan pertama kali Kakak ini punya hobi fotografi atau pertama kali jatuh cinta lah sama dunia fotografi ini? Pertama itu 2010 lah, 2010. Tapi lebih saya punya ya 2010 udah mulai senang. Dulu pertama apa ada malah itu karena ada IG ya, malah dari IG saya Iya. karena dari Instagram itu dari tahun 2010 kemudian senang. Dulu IG malah belum populer di tahun-tahun itu. IG Hmm. mulai populer kan ya 2015 ke di 2010 itu IG sudah ada. Waktu itu 2010 2011 saya di Kediri, saya iseng ya itu di kampung Inggris, di sana banyak landscape ya sawah apa itu, pagi-pagi itu rasanya menarik untuk mulai motret pun dulu saya masih motret pakai handphone itu dulu ya Handphone. handphone masih handphone. Enggak. Nah itu juga dulu ya termotivasi juga dari teman, salah satu TU Bioma di zaman saya itu si Iya. Alga Zaki ya, Alga Oh iya, itu. Kak Alga. Nah itu malah lebih duluan daripada saya itunya. Dulu orang pertama yang bisa apa di fotonya masuk Kompas itu Alga. Bayangkan Hmm. 2010, 2009 atau 2010 itu Alga bisa menembuskan fotonya di Kompas itu dicetak ya, media cetak. Jadi ini informasi juga untuk teman-teman di Bioma ataupun di himpunan, itu adalah bagi saya organisasi kampus adalah sebuah wadah untuk bisa lebih mengupgrade lah. Ya ini bukan Ya, ya. promosi bahwa kita harus masuk organisasi, tapi setidaknya itu banyak 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 membantu juga. Jadi Alga dulu mungkin Alga juga saya lihat bergabung tapi nggak tahu. Nah itu dia Iya, sampai Kak, bisa ya. foto di Kompas itu sangat luar biasa di zaman kami bahwa ada itu dia modal HP juga foto. Saya ingat judul fotonya itu di bawah di langit, itu di daerah Langit. Benteng ya, itu di daerah apa ya pantai itu ya, Benteng apa ya, saya lupa Oh, Pantai daerah Losari. Benteng Pantai ya, daerah Losari dekat ya. Losari ya, dekat Iya, Losari Kak. tinggal itunya itu masuk Kompas. Ya jadi Hmm. zaman sekarang apalagi zaman sekarang ya, handphone dulu kan handphone kalau mau fotografi handphonenya yang bagus itu pakai kamera Sony, handphone Sony. Sony dulu ada Handphone seri Sony ya, Cybershoot, telepon. itu mungkin anak-anak zaman sekarang kan udah nggak tahu kan seri. Sampai saya juga sampai beli Cybershoot itu untuk foto itu bagus-bagus, megapiksel udah cukup mumpuni di Wah, zaman lama itu, zaman lampau itu cukup mumpuni itu dulu ya, itu berangkat dari situ hobi, kemudian berangkat lebih nih. diserius 2014 Hmm. lah. 2014 14. Oh, 2015 kemudian 2014. Oh, ya. saya baru kesampaian beli kamera SL pertama saya itu di 2000 Tahun ya 2015. 2015. Ah, ya, Kak. Pertama saya 2015. Halo, Kak. Halo. Halo, Kak Didi. Ah, ya. Jaringnya kurang stabil, Kak, kayaknya.
Aduh, nge-lag lagi. Oke, Kak. Sambil nunggu lagi. Mungkin itu tadi dari pertanyaan saya sendiri. Jawabannya Kak Didi ialah ya nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Oke, Kak Didi keluar dulu untuk stabilin dulu jaringannya. Nah, sambil nunggu, nah bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, silakan menuliskan di kolom komentar live streaming ini. Nantinya sebentar kalau Kak Didinya langsung masuk, saya akan bacakan langsung Kak Didi yang menjawab. Halo Kak. Halo, maaf ya, sering lag Iya Kak, itunya, nggak apa-apa. pastinya. Ya. Nah, yang tadi terakhir pertanyaannya ada lagi. Saya sendiri Kak tadi. Oke. Nah, yang Oke, ya lanjut ya yang tadi iya saya Kak. pertamanya kamera yang mumpuni lah itu SLR walaupun bekas ya zaman itu saya beli kemudian. Nah, itu yang dari yang ceritakan tadi dari kamera itu saya malah bisa upgrade ke itu Upgrade. karena saya dapat yaitu tadi mungkin ya rezeki untuk menjadikan apa fotografi ke hobi karena apa ke profesi maksudnya ke profesi. Nah, Oke. itu tadi dapat pekerjaan job foto foto orang-orang yang datang ke wisata itu jadi saya setiap weekend ke sana untuk fotoin orang ya cuma mereka di foto itu ya foto biasa sebenarnya karena mereka berdiri di pinggir jurang seperti jurang ya itu kemudian ada hamparan pinus di belakangnya ya itu yang saya lakukan tiap hari dari pagi sampai sore hanya motret kemudian mengirimkan ke mereka itu tanpa ya istilahnya tanpa terlalu banyak memperhatikan etik-etik apa foto angle foto misalnya pencahayaan kita cuma senang aja itu karena lagi Senang boomingnya Kak. dapat backgroundnya kemudian wajah mereka terlihat jelas itu ya itu malah saya sendiri juga wah ini fotografi mulai agak ya bergeser ke sana bahwa walaupun punya handphone tapi nah di situ ada yang menarik juga masalah fotografi ini masyarakat itu ya di situ mulai muncul juga tentang kamera mirrorless ya seri mirrorless. Nah orang-orang itu ketika ada teman saya yang bawa mirrorless kemudian motret mereka tuh nggak mau itu kameranya kecil kameranya kecil kamera saya maunya dijepret pakai kamera saya bayar Iya, deh nah itu iya, iya Kak. pengetahuan masyarakat juga ya dari zaman misalnya roll kamera kemudian SLR kemudian mirrorless ya masyarakat juga apa mulai bertumbuh pemahamannya bahwa oh ya kalaupun dengan handphone mereka nggak puas gitu di foto dengan handphone mereka Iya maunya Kak. difoto dengan kamera kemudian Kamera. di filenya itu ditransfer ke mereka upload ke Instagram selesai dan itu menjadi wah ya profesi bagi saya pada saat itu menjadi fotografer di wisata tempat wisata tapi itu lumayan menghasilkan income bagi saya sendiri ya tapi untuk ke arah ke profesional ya itu tadi menjadi fotografer profesional itu banyak hal yang harus gitu ya dari segi pengalaman kemudian kita memang harus benar-benar ya itu menjadikan komitmen ya utamanya adalah bagi teman-teman juga nanti yang mau melangkah menjadi fotografer profesional ya siapa tahu nanti di antara yang ikut ini ya, itu tadi komitmen yang paling penting bahwa ya kita harus komit bahwa memang mau jadi fotografer ya harus komitmen sama aja dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya karena itu banyak hal yang harus akan kita temui ya untuk belajar misalnya kita harus pelajari gear-gear yang harus peralatan kemudian kita harus memahami peralatan apa sih yang kita butuhkan misalnya mau profesional ke wedding ya tentunya kita akan harus memahami bahwa dengan wedding itu saya membutuhkan peralatan seperti apa saja pastinya itu akan berbeda dengan fotografer dengan misalnya wild photographer kemudian journalism photographer itu kan berbeda dari segi gear atau peralatan aja itu sudah berbeda kemudian dari segi konsep nah konsep bagi wedding itu konsepnya beda dengan journalism misalnya journalism kita butuh memang
riset yang mendalam. Misalnya kita harus memotret ini saya dengar dari saya ikuti dari beberapa fotografer yang lainnya itu, misalnya yang banyak jurnalisme itu, ya mereka membutuhkan riset yang mendalam juga. Mereka nggak ujuk-ujuk berangkat, ayo foto apa aja yang ada di jalan, tapi mereka juga punya harus memahami, misalnya mau motret pelantikan presiden misalnya, kan itu mereka harus tahu, harus punya koneksi, harus pengetahuan tentang bagi pelantikan presiden itu berlangsung, itu membutuhkan banyak hal yang harus dipahami. Jadi bukan sekedar kita punya modal gear, ayo jalan motret itu Ayo Kak. itu sangat berbeda. Jadi jadi Halo. Like lagi Kak jaringannya. Nah, jaringan Kak Didi lagi lag lagi. Mungkin ada lagi. Oh ya kan, enggak apa-apa. Nah, Kak Didi keluar dulu. Oke, bagi teman-teman yang masih ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Nah, hari ini kita membahas topik mengenai fotografi antara hobi dan profesi. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat sore, selamat bergabung. Halo Kak Kunang Import, selamat sore. Biogenesia, selamat sore juga. Oke, kita undang dulu Kak Didinya kembali. Halo Kak. halo ya. Ya. Oh ya, tiap berapa menit itu langsung nge-lag lagi itunya, videonya. Oh, jadi kalau langsung keluar diundang lagi begitu Kak, baruan. Papa kalau keluar langsung diundang lagi karena langsung suaranya, saya juga nggak bisa mendengar suara dari iya Kak. Makanya saya sematkan terus komentarnya kalau jika. Ya, oke, nggak apa-apa. Maaf ya. Maaf. Iya kan, nggak apa-apa. Lanjutkan lagi Kak mengenai fotografi yang tadi dijelaskan mengenai lebih jurnalistiknya lagi. Lah, ya lebih ke tentang jurnalistik ya. Saya nggak punya pengalaman banyak tentang fotografi jurnalistik, tapi yang saya tahu bahwa memang ini sangat pakem fotografi yang sedikit berbeda dari bahwa memang tidak membutuhkan. Ada yang menyatakan bahwa ya kalau fotografi jurnalistik tidak terlalu banyak melihat ranah teknis dari fotografi, misalnya pencahayaannya harus bagus atau segala macam, karena memang kita menyajikan foto yang sesuai fakta yang ada di lapangan ya. Jadi tidak ada bahkan editing pun hanya sekedar mungkin menaikkan kontras segala macam, tapi dibanding dengan fotografi tipe fotografi yang lainnya, misalnya ya makro apa human interest, tapi kalau fotografi jurnalistik memang saya agak kurang. Tapi yang saya pahami adalah bahwa kita memang tetap sama yang di awalnya, bahwa mau foto apapun kita harus memiliki istilahnya kita juga adalah riset ya. Kita harus mengetahui dulu objek apa sih atau peristiwa apa yang akan kita foto. Misalnya ada mungkin demo, mungkin kita foto demo, demonstrasi mahasiswa atau apa. Nah, kita kan istilahnya membuat informasi dalam satu frame foto ya. Jadi foto jurnalisme itu adalah yaitu tadi bagaimana membuat sebuah informasi tentang sebuah peristiwa itu bisa dipahami dalam satu frame foto saja. Tantangannya di situ. Jadi fotografi jurnalisme itu adalah, atau jurnalistik ya, itu tantangannya adalah bagaimana kita mengolah sebuah frame itu bisa menghasilkan informasi yang kita ingin sampaikan. Misalnya ya foto pelantikan demonstrasi mahasiswa, apa sih yang mahasiswa itu kan pasti punya tujuan ya, demonstrasi apa yang mereka ingin, isu apa yang mereka angkat pada demonstrasi mereka. Nah itu kita harus bisa dari
apa yang saya pahami dari jurnalistik, fotografi jurnalistik itu adalah kita bisa harus mengangkat tujuan mereka itu dalam satu frame foto kita. Jadi nggak bisa mungkin cuma hanya menampilkan ban yang terbakar, orang juga oh ya itu paling mahasiswa bakar ban. Tapi untuk memunculkan misalnya mereka menuntut misalnya kenaikan apa menentang kenaikan BBM misalnya, itu kan harus kita bisa membuatnya informasinya itu dalam satu frame, karena berita yang terbit itu nggak mungkin menampilkan misalnya di koran menampilkan banyak foto untuk menjelaskan oh ini ada demonstrasi untuk menurunkan BBM. Jadi tantangan untuk orang ya itu bagi saya juga ya, bahwa saya juga kita kalau mau jurnalisme, fotojurnalisme ya itu tadi membuat informasi sekuat mungkin dalam satu frame foto. Tapi terus terang saya sangat minim di fotografi jurnalistik karena memang nggak menggeluti ke sana. Mungkin tapi teman-teman Bioma ya mungkin kalau untuk mau belajar untuk fotografi jurnalisme itu bisa banyak ke misalnya ke ya salah satunya Arban Rambe, Kumar Sandi, kemudian ada beberapa lah fotografer yang memang bergelut di dunia jurnalisme ya. Oke. Nge-lag juga karena hujan. Di sini lagi hujan. Kota Bogor lagi hujan kan. Musim Bogor kemarau. lagi hujan. Ya. Di sini di Makassar kemarau Kak, panas. Kemarau ya panas. Iya. Ya. Ya, itu tadi ya penjelasan mengenai fotografi dari hobinya Kakak. Berawal dari hobi hingga ke profesi, di mana dia cinta mengenai fotografi ini awal mula ia mencintai fotografi ini tersebut. Bagi teman-teman juga yang baru bergabung, saya ulangi, ini kami membahas mengenai topik hari ini tuh fotografi antara hobi dan profesi. Nah, bagi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, silakan ketik di komentar dari live streaming di bawah ini. Oke. Ini Kak, sambil menunggu pertanyaan, saya mau bertanya lagi Kak. Oke, silakan. Kalau misal Kak, cara mengambil gambar itu, misalnya kayak itu situasinya kepepet atau memang terdesak gitu Kak harus mengambil gambar, cara bagus mengambil gambarnya itu bagaimana? Misalnya kalau untuk supaya tidak goyang, dan itu situasinya harus diambil segera, kalau tidak itu akan hilang Kak, apa namanya, angelnya begitu. Cara ya. Nah ya, ya benar, apa unsur fotografi kan ya memang adalah menangkap momen ya. Jadi fotografi itu ya yang paling penting adalah momen ya. Kita harus jeli untuk melihat momen, misalnya ya street ya, misalnya kalau untuk momen fotografi yang mementingkan momen itu misalnya street fotografi, kemudian ya kalau bahasa gaulnya anak muda mungkin lebih ke candid fotografi ya, itu momen yang harus kita itu. Zaman sekarang sih kalau untuk kecepatan potret handphone itu lebih simpel ya. Ketika kita menggunakan dengan itu akan sangat berbeda ketika teman-teman motret dengan handphone, itu malah akan lebih cepat. Itu akan lebih mudah kalau pakai menggunakan handphone, karena handphone itu sudah shutter speed ya istilahnya, itu sudah tersetting shutter speednya sekian detik misalnya, itu akan lebih cepat. Berbeda dengan teman-teman ketika menggunakan kamera DSLR atau mirrorless atau menggunakan kamera lah, menggunakan kamera prosumer juga ada. Nah, ketika teman-teman memang yaitu tadi balik lagi, teman-teman itu memang butuh, saya pengen motret apa sih, riset di awal kan ya, saya mau moto apa, situasi seperti apa yang akan saya foto. Nah itu tadi, kalaupun menggunakan kamera SLR atau apa, itu teknis ya, ini penjelasan teknisnya, itu menggunakan shutter priority, itu shutter priority di kamera itu priority ya, ada shutter priority. Nah itu kita akan langsung men-setting shutter speed-nya itu ke speed yang tinggi. Jadi
shutter speed misalnya 1/600 sampai 1/1200 detik ya. Jadi shutter speednya itu kan cukup cepat. Kemudian ada mode burst di kameranya. Nah ini saya nyambung dikit ya, bahwa teman-teman ketika mau memulai hobi foto itu tidak perlu memikirkan saya punya kamera apa atau saya punya gear apa atau cuma modal handphone. Teman-teman juga bisa melihat sekarang ini banyak komunitas fotografi handphone misalnya. Ya, saya juga ada bergabung dengan itu. Itu adalah ada banyak sekarang orang dengan handphone pun bisa menghasilkan foto yang cukup bagus. Ya, itu tadi memang kita harus jeli melihat momen. Kalau memang tadi saya harus menjepret dengan momen yang pas. Itu tadi. Nah, untuk mengasahnya itu memang kita perlu sering-sering coba untuk foto street. Ya, foto street itu akan bagaimana ya, street fotografi ya. Aliran street fotografi itu akan membuat kita akan terbiasa untuk melihat bagaimana jeli terhadap momen yang akan kita tangkap. Nah, oke Kak, oke. Terima kasih Kak atas jawabannya Kak. Oke, ini Kak ada pertanyaan lagi dari akun Akma XR. Nah, ini yang bertanya mengenai kita perlu konsep sebelum mengambil gambar. Nah, kalau boleh tahu konsep apa yang perlu dipersiapkan dan seperti apa Kak? Ini pertanyaan dari Akma. Ya, itu tadi ya, fotografi itu punya macam-macam pakem. Misalnya ada toy foto. Ini kan yang konsep ya, konsep. Fotografi yang di konsep itu yang toys fotografi. Ada hobi yang memfoto mainan, kemudian food fotografi, kemudian ada itu konsep. Nah, ada di sini yang muncul juga Kak, kotak saran 30. Saran. Nah, itu kotak saran 30 ini senior kita di kimia, itu senior saya. Nah, ini jago foto juga. Ya, kalau kotak saran 30 itu dia fotonya kalau mau lihat foto-foto konsep toys, nah bisa ke Instagram kotak saran 30. Nah, itu kotak saran 30 ya. Ya. Teman-teman bisa lihat. Ayo, malah saya akan bertanya ke kotak saran kayaknya. Kembali lagi tadi yang konsep ya. Ya, memang ada beberapa fotografi yang kita harus mempersiapkan konsepnya. Misalnya tadi dari pencahayaan, kemudian background seperti apa yang kita inginkan, itu butuh konsep. Kita butuh persiapan konsep. Nah, yaitu tadi, kalaupun untuk wildlife, kemudian street fotografi, itu tadi, konsepnya itu kalau wildlife kan kita nggak terlalu banyak mengarah ke konsep ya, karena kita akan mengejar satwa ya. Kemudian, tapi kalau untuk street konsep kita bisa mengkonsep. Misalnya saya streetnya pengennya foto panning istilahnya. Jadi foto misalnya kendaraannya, tapi ya istilah fotografi. Misalnya kita pengennya objeknya adalah semua objek kendaraan yang bergerak itu bagus. Jadi ketika kita mau hunting pun ya ini pertanyaan menarik. Ketika mau hunting foto memang kita harus punya konsep. Misalnya saya mau hunting foto malam hari, konsepnya adalah ada di galeri saya adalah tentang kehidupan pasar di malam hari. Jadi kita benar-benar ya, misalnya di sini di Bogor, ketika orang-orang itu mulai untuk pedagang di pasar-pasar itu mulainya jam 1 dini hari yang bagusnya. Karena mulai dari segi komposisi warna, dari lampu-lampu yang ada di pedagang ya, malam hari itu juga menarik untuk dipotret. Kemudian efek dari lampu terhadap misalnya sayuran atau dagangan bisa dilihat di galeri saya, ada yang tentang di foto tentang pasar di Bogor. Kemudian konsep juga, kemarin saya pernah ikut hunting bareng, konsepnya adalah Jakarta Sepi. Nah, Jakarta Sepi itu tahun lalu ya. Nah, Jakarta Sepi itu konsep fotonya adalah
kita fotografer berkumpul di saat momen hari Lebaran hari Lebaran Idul Fitri tahun lalu. Karena saya nggak mudik Lebaran tahun lalu, saya ikut dengan teman-teman fotografer, kita mau foto situasi yang benar-benar lengang. Sampai teman-teman itu bisa bawa tenda di tengahan, kita foto dengan model-modelnya. Nah, itu konsep seperti itu bisa. Jadi apapun tipe fotografernya, ya ketika teman-teman mau membawa konsep itu bisa. Jadi ada di galeri juga saya. Sampai saya bisa motret seorang Feni Rose yang hanya dasteran kemudian di tengah jalan itu tahun lalu itu di momen Jakarta sepi. Jadi ya konsep penting karena nah ini berhubung dengan teman-teman juga yang kekinian mau melakukan feed di IG misalnya, posting feed di IG, itu tadi setiap postingan kan pasti akan punya konsep ya. Misalnya saya mau posting konsep saya tentang Jakarta sepi misalnya. Jadi ya mungkin bisa membuat beberapa feed tentang Jakarta sepi. Kemudian saya mau konsepnya street dengan menyasar misalnya pedagang jalanan atau pemulung misalnya. Itu bisa. Itu sebuah fotografi. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Akma SR ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, oke, itu tadi jawaban dari Kak Didi. Pertanyaan dari Akma. Sukses Nah, juga bagaimana Akma? Masih bergabung tidak? Kak Kota. Ya tadi. Ya Kak, terima kasih Kak. Amin. Semoga Bioma tetap sukses. Jaringannya load lagi Kak. Nah, halo Kak Didi. Keluar lagi. Oke, ada pertanyaannya untuk akun dari Alvina. Mohon bersabar dulu, saya undang kembali dulu Kak Didinya. Alvina menanyakan, menurut kakak bagaimana cara mengatasi gambar yang kabur atau tidak fokus agar terlihat lebih menarik? Oke, buat akun Alvinapti, mohon bersabar dulu. Ya Kak Didi sudah bergabung lagi. Nah, ini Kak ada lagi pertanyaan yang diajukan oleh akun Alvinapti. Dia menanyakan bagaimana cara mengatasi gambar yang kabur atau tidak fokus agar terlihat lebih menarik Kak. Bagaimana itu Kak? Kabur atau blur ya. Nanti coba saya buka contoh. Jadi kalaupun konsep foto kabur, fotonya jadi kabur atau like lagi. Halo Kak Didi. Nah waktu kita juga tinggal 5 menit lagi. Untuk ini mungkin akun Alvinapti mungkin pertanyaan terakhir dari agenda kita hari ini. Nah untuk itu sambil menunggu Kak. Oke. Ya. Halo Kak. Maaf ya. Iya Kak. Oke. Ini Kak mau saya baca tentang bagaimana mengatasi gambar yang kabur atau tidak fokus ya agar lebih menarik. Nah itu tadi ini kalau Alvina Piti pakai apa ya, handphone mungkin atau sekarang zamannya untuk foto yang misalnya kabur atau misfokus istilahnya, kalau di itu misfokus istilahnya. Nah misfokus itu saya bisa contohkan juga. Contoh foto yang misfokus. Nah ini sedikit foto yang sedikit fokus ya. Ini contoh, karena harusnya ini yang lebih detailnya lebih nampak, tapi ternyata yang fokusnya di belakang ini.
Nah, biasanya itu karena ya tadi banyak hal yang bisa mempengaruhi misfokus itu tadi. Misalnya dari settingan kamera kita yang salah fokusnya, kemudian atau memang dari objeknya yang misalnya ini tantangannya cukup rumit ya karena saya motret lebah dan lebahnya itu cukup mobile. Jadi, nah untuk mengatasi misfokus itu pertama yaitu tadi bisa diakali dengan shutter speed yang tinggi. Misalnya kalau menggunakan objek kita itu yang bergerak ya. Misalnya seperti lebah ini karena dia bergerak. Nah, ada pembandingnya. Nah, ini lumayan fokus fotonya dibanding dengan yang ini misfokus di sayapnya. Iya, Pak. Nah, cara mengatasinya adalah tadi yang itu shutter speed-nya kita harus naikin. Jadi shutter speed di kamera, settingan kameranya itu harus lebih tinggi, cukup tinggi. Kemudian kita harus periksa cahayanya juga. Cahaya kalau cahayanya cukup terang itu kita tidak perlu mengubah settingan ISO. Jadi kan di kamera misalnya di HP Xiaomi atau Oppo pun itu sekarang sudah punya mode manual yang kita Kalau Kak, maaf Kak tadi ternyata di Instagram itu ada limitnya untuk siaran langsungnya selama 1 jam Kak. Jadi tadi saya lupa sebutkan tadi ada limit durasi 20 detik dari tadi. Saya kira itu bisa saya langsung lanjutkan namun jadi limit. Nah mungkin tadi ada juga pertanyaan satu orang dari akun Suhardi Aldi kalau tidak salah. Sunardi. Oke. iya. Oke. Oke Kak, tadi ada kendala. Ya nggak apa-apa. Ya memang ada limit sejam ya kalau IG itu. Iya. Saya juga baru ingat tadi. Tadi sudah muncul Kak, cuman saya tidak perhatikan juga. Oh iya nggak apa-apa. Oke, ya tadi coba saya lihatin Tadi kembali. tapi sebelumnya Kak ada tadi pertanyaan satu orang dari akun Aldi kalau tidak salah. Mungkin bisa disangkut pautkan lagi mengenai bagaimana cara bagaimana cara mengambil gambar angel dalam Angle. fotografi itu supaya lebih menarik katanya tadi kalau nggak salah pertanyaannya. Ya, masalah itu. Angle gambar itu ya misalnya ini contoh angle. Usahakan foto itu kita angle-nya itu selurus dengan pandangan mata kita. Jadi walaupun ada pakem juga bahwa ada yang high angle, ada mid angle, ya ini mid, kemudian ada low angle ya itu ada macam-macam. Tapi menggunakan pakem high angle, low angle, mid angle itu memang harus sesuai dengan momen atau objek yang kita mau itu ya. Sayangnya foto. Nah ini contoh mid angle, foto mid angle. Jadi saya tampak dari samping, jadi saya memang motretnya hampir selurus ya. Kamera itu saya arahkan hampir selurus dengan objeknya. Nah ini angle-nya akan berbeda-beda dengan misalnya, nah ini kantongnya lebih kelihatan dari atas. Nah ini karena saya mengambil fotonya dari high angle ya. Ini contoh dari high angle, kemudian ini yang mid angle. Ini akan berbeda karena kita nggak akan mendapatkan foto kantungnya dari atas. Kalau ini kan kelihatan. Itu contoh. Jadi ya angle sangat berpengaruh juga. Itu akan membuat foto kita itu akan terlihat berbeda. Jadi angle sangat menentukan bahwa tampilan foto kita itu akan berbeda dari sebelumnya. Misalnya dengan foto objek yang sama dengan angle yang berbeda, itu cerita fotonya juga akan berbeda. Itu juga itu sering diulang-ulangi juga oleh fotografer yang lainnya. Misalnya yang itu bahwa dengan pernah ada kejadian juga yang kemarin yang lagi hype itu adalah pas
kalau nggak salah pemakaman ibunda dari Presiden Jokowi, ada dua Jokowi. fotografer yang memotret Kak. itu, dia Oke Kak, berdampingan. oke Kak. Sebelum Kak, ini batas waktunya sudah jam 5 Kak. Mungkin iya Udah. Kak, mungkin tapi Kakak bisa lanjutkan lagi untuk menyelesaikan pertanyaan terakhir ini. Boleh Kak. Nah, Selamatnya ya. ya ini terakhir ya. Ya, jadi Iya. tadi angle itu penting karena beda angle dengan objek yang sama itu akan berbeda itunya. Hasil fotonya, hasil ketajaman itu akan sangat berbeda. Kemudian ya itu tadi ya, ini penutup untuk mungkin karena waktu kita terbatas karena Iya di Kak. sana jam 5 ya menjelang berbuka ya. Jadi Iya teman-teman Kak. yang akan ya mungkin sekarang lagi senang fotografi atau apa, boleh ditekuni. Jadi hobi fotografi itu sangat menarik untuk ditekuni, terutama kita yang basicnya mungkin dari biologi, kemudian teman-teman mungkin yang banyak gabung dari bioma adalah jurnalis. Karena kan nggak mungkinan nanti teman-teman ada yang memang kesananya menjadi jurnalisme. Jadi saya basicnya S1 kan pendidikan biologi malah. Jadi ini Iya, ya iya Kak. sedikit juga Sains. bahwa bukan tapi ini pengalaman saya bahwa kadang pekerjaan kita itu tidak menuntut bahwa semuanya harus saklek dengan apa yang kita pelajari tiap harinya, atau basic kita itu harus saklek dengan pekerjaan kita. Saya S1 pendidikan biologi, kemudian S2 biologi, itu kan sangat berbeda. Sangat biasanya dengan jenjang yang sama ya pendidikan sampai akhirnya. Nah, berlaku juga untuk teman-teman nanti misalnya di hobi itu ya, si hobi bisa menjadikan sebuah profesi. Itu tadi yang kita dari tema kita tadi adalah antara hobi dan profesi. Jadi fotografi terbuka untuk menjadi sebuah profesi kita, dan ketika kita menggeluti secara serius itu kita akan bisa berkembang menjadi fotografer profesional. Itu sangat memungkinkan. Jadi orang bertanya apa untungnya hobi fotografi, karena pun kan kita tahu alat peralatannya mahal, kemudian membutuhkan waktu juga, harus hunting, butuh biaya. Tapi saya percaya bahwa dengan hobi fotografi kita bisa mengembangkan diri menjadi seorang profesional. Itu bisa mendatangkan income. Jadi jangan khawatir bahwa ya saya menyatakan bahwa ketika hobi diseriusi, ketika teman-teman mau jadi profesi, buka usaha misalnya, ada yang saya setelah sambil nunggu kerjaan mungkin yang sesuai dengan bidang saya, misalnya mau jadi guru misalnya, tapi kalian punya hobi fotografi, itu bisa dimanfaatkan sambil menunggu memang ketika teman-teman mau bekerja sesuai dengan bidang pendidikannya ya, misalnya itu bisa, misalnya dari fotografi itu bisa menjadi profesi sampingan dulu ya, sampingan ketika teman-teman mau serius. Nah, syukur-syukur malah ketika teman-teman nanti jadi tertarik di bidang fotografi, malah menjadi fotografi profesional. Tidak masalah ketika ya itu tadi yang di awal saya contohkan dari Arban Rambe, seorang arsitek yang ternyata kehidupannya menjadi seorang fotografer profesional dari Kompas. Jadi jangan terlalu saklek bahwa saya kan orang biologi, nanti saya mau jadi guru aja, saya mau jadi orang yang kerja di lab aja tentang biologi. Ya itu bisa. Tetapi ketika keadaan kalian punya sesuatu yang hobi yang digandrungi, itu bisa menjadi sebuah profesi juga. Jadi tidak melulu bahwa profesi itu harus sesuai dengan bidang pendidikan kita, tapi karena sudah banyak contoh yang kejadiannya bahwa ya, tapi itu bisa mendukung. Jadi sekali lagi biologi juga ada yang saya rangkum ya dari pertanyaan yang masuk, ya biologi juga bisa sangat mendukung tentang keahlian kita dalam foto. Itu tadi kita lebih senang lebih punya keleluasaan terhadap riset, misalnya ketika kita seorang fotografer wildlife, itu sangat membantu. Jadi teman-teman yang memang basicnya biologi ataupun ilmu sains itu ya kaitannya sama fotografi itu cukup banyak bisa di itu.
sebenarnya. Oke, itu yang bisa saya sharing hari ini. Maaf ya ketika sering lag atau apa. Mungkin ya ini karena Bioma juga ya. Saya senang dengan teman-teman Bioma bisa menghadirkan acara seperti ini. Mungkin nextnya bisa dari senior-senior yang lainnya bahwa eh, bisa sharing juga dengan mungkin bukan fotografi, masih banyak ya senior-senior di Bioma misalnya yang bisa memberikan eh, pengalaman, sharing pengalaman dari apa yang mereka kerjakan selama ini setelah keluar dari dunia kampus kemudian di dunia kerja. Cukup banyak yang bisa di share oleh teman-teman ya demisioner dari Bioma ya. Saya sendiri ya mungkin nggak apa-apa ya, sedikit tambahan juga. Nah ada Hairil Iya Kak. teman. Halo Kak Ceril. Ini mungkin untuk motivasi teman-teman juga yang di itu. Jadi dulu saya sendiri masuk Bioma itu karena awalnya terpaksa aja karena harus menyelamatkan ini cerita sedikit, karena harus Bioma supaya tetap jalan, jadi kita masuk gabung, saya juga gabung. Nah dari Bioma sendiri saya setelah yang ini yang berguna ya, yang saya ceritakan juga bahwa karena pengalaman dari Bioma saya pernah sempat bekerja di IPB hanya untuk reportase kegiatan-kegiatan di sebuah departemen IPB. Itu ilmu dari Bioma. Jadi teman-teman apapun apa ya, jadi ilmu-ilmu yang diperoleh di luar kehidupan akademik itu sangat penting juga untuk kedepannya, karena kita nggak tahu kondisi, misalnya sekarang kondisi pandemi seperti apa ya. Misalnya fotografer ya, mau kembali lagi sekarang fotografer ada pakem baru yang muncul, yaitu istilahnya mereka model itu sekarang berpose secara online, kemudian fotografer itu memfoto, yang difoto itu adalah mungkin PC-nya atau laptopnya. Itu sekarang menjadi sebuah pakem yang baru dari fotografi. Jadi ya fotografer juga itu mengajarkan kita selalu beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang. Jadi nggak melulu bahwa sekarang kan banyak juga fotografer mengeluh, wah saya nggak bisa hunting foto, saya nggak bisa fotografi karena terbatas, ada PSBB misalnya. Kalau saya sendiri sih karena untuk mengatasi jenuh di rumah juga, yaitu saya foto misalnya yang bisa dilaksanakan pada saat PSBB ini adalah fotografi makro. Kemudian toys fotografi, tadi ada kotak saran 30 itu lebih rutin malah upload fotonya dibandingin kalau saya, karena ada pekerjaan lain, jadi saya banyak foto-foto itu banyak paling saya share di WhatsApp story atau itu di feed IG juga agak jarang karena kesibukan yang lain. Tapi ya salah satu cara untuk teman-teman mengusir jenuh juga pada saat kondisi seperti ini itu fotografi bisa menghilangkan jenuh juga. Misalnya ya di sekitaran rumah atau lokasi kalian berada saat ini banyak yang bisa dieksplor. Misalnya ini menjelang buka puasa, misalnya food fotografi itu bisa bisa menjadi latihan Jadi saya juga kadang ya food fotografi coba-coba juga, karena ya sekalian untuk mengusir jenuh ya di rumah. Kemudian dari di sini juga karena kebetulan ada dekat lokasi-lokasi yang cukup menarik, misalnya saya bisa hunting pemandangan landscape di sore hari. Kemudian ada kebetulan rumah saya dekat dengan kebun raya Bogor, kebun raya Cibinong. Nah itu cukup banyak membantu juga saya untuk menghilangkan jenuh saya. Jadi ya fotografi itu akan terus beradaptasi dengan kondisi sekarang. Jadi mungkin teman-teman sekarang Kak hobi saya terhambat karena PSBB atau tengah pandemi ini kan susah untuk hunting ya. Kita juga dari komunitas-komunitas memang tidak menyarankan kita hunting foto, tapi ya kita bisa berkreasi di rumah itu tadi dengan toys fotografi. Ya, saya senang foto toys juga karena memang hobi untuk mengkoleksi beberapa tipe toys gitu ya. Itu memungkinkan. Bisa juga dilihat di feed IG juga, saya sampai dulu sempat membawa toys saya ke alam ke gunung misalnya, itu cukup menarik. Jadi itu pakem-pakemnya. Ada lagi. Oke.
kalaupun ada alga. Ya Kak. Halo, selamat bergabung ke Alga. Baru Ada bergabung. Ayo, ada anggrek juga ini. baru. Iya Kak, baru bergabung. Halo Kak, Sultika Sariana. Selamat sore, Apa-apa selamat bergabung. juga nggak masih lowong itu. Kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman yang di yang baru bergabung, kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Monggo, bisa langsung DM Kakak Didi. Ya, boleh sharing-sharing apalagi kalau ada yang mau nanti setelah PSBB hunting bareng juga bisa. Boleh-boleh Kak. Nah, kapan lagi Kak ke Makassarnya ini? Ada rencana tidak ke Makassar? Ya, selalu pengen pulang tapi saya terakhir pulang Januari kemarin sih ya, Pak. Bulan Januari saya sempat karena ada kerjaan dari kantor, saya sempat pulang cuma beberapa hari, tapi karena ini kondisinya saya juga sebenarnya punya rencana pulang berlebaran, tapi ya apa boleh buat. Wah, kondisi sekarang nggak bisa ya, akhirnya tetap menetap di Bogor. Jadi lebarannya di Bogor ya Kak? Ya, lebarannya di Bogor. Kemudian oke, apa lagi, bentar ya, saya bisa share foto. Nah, ya kalau untuk makro ya mungkin ada oh ya saya di pas PSBB Kak, untuk makro foto seperti apa tips and triknya makro. Kalau makro fotografi memang ya kalau untuk menggunakan HP nggak bisa se ekstrim ya, karena harus kalau makro kan memang membutuhkan apa lensa yang khusus atau peralatan khusus juga. Tapi kita bisa mengakali, misalnya teman-teman kalau punya SLR itu mengakali lensa makro itu adalah dengan membalik lensanya. Kembali Dan bentar, bisa. contohkan dengan Ya Kak. Oke, sambil menunggu. Halo, selamat sore. Selamat bergabung semuanya. Selamat sore, Tunisa, Andi, Sri Rahmadani. Oke, Kak. Oke. Ya. Nah, fotografi makro biasanya kalaupun ini tips buat teman-teman kalau Ya, Kak. memang. Nah, biasanya kita akan melakukan malah ngebalik, pasang lensanya itu dibalik. Nah, ini bisa membuat apa perbesarnya itu akan lebih ekstrim dibandingkan dengan ini kan posisi kamera biasa ya. Ini dengan posisi kamera biasa. Tapi kalau memang teman-teman mau fotografi makro, nggak punya lensa makro, ya bisa diakali dengan membalik lensanya. Jadi seperti ini posisinya. Tapi harus dipegang. Sebenarnya ada. Iya. Kalau di luar juga sebenarnya ada yang menjual ring yang khusus untuk membalikan lensa. Itu ada dijual. Jadi ini tips murah untuk dapat fotografi makro. Foto makro. Mungkin saya sharing juga sedikit tentang tips memilih kamera ya. Ya itu biasanya yang awal-awal kamera apa sih yang paling bagus untuk memulai hobi fotografi. Sebenarnya nggak ada semua kamera sekarang itu sudah bagus. Jadi nggak ada mau merek apa segala macam itu lebih bagus untuk tipe pemula, nggak. Yang paling jadi belilah kamera sesuai, paling pertama adalah budget. Jadi sesuai budget aja. Ya semua kamera SLR atau mirrorless itu kita tinggal menyesuaikan budget aja. Kemudian coba membeli satu lensa prime. Lensa prime itu biasanya atau ya supaya ada apa untuk kalian yang paling mudah pelajari. Yang pertama itu adalah bagaimana menciptakan foto bokeh misalnya. Nah, biasanya kan orang gandrung-gandrungnya sekarang adalah foto. Halo Kak. Oke, jaringan Kak Didi like pagi.
Halo Kak. Ya. Aduh, mana Kak? Kak. Belum. Oh, mungkin terjadi kesalahan lagi di jaringannya Kak Didi. Ya, Kak Didi sudah ada. Oke. Oke. Halo Kak, kembali lagi. Ya, ya ini tips terakhir ya mungkin bisa saya share. Ya tadi yang masalah pemilihan lensa ya. Ketika teman-teman juga sudah punya kamera tadi, ketika ya udah beli kamera, kemudian kalau mau explore lebih, tinggal tambah satu lensa aja lagi ya, lensa fix atau lensa prime misalnya. Lensa ini teknis ya, lensa 50 mili dengan bukaan yang cukup lebar, yaitu mungkin sampai f1,8. Mungkin teman-teman yang itu bisa searching ya bahwa di internet bahwa lensa prime di fix ya, fix 50 mili f1,8. Nah itu bisa membuat kita lebih banyak explore tentang teknik-teknik itu dengan menggunakan lensa-lensa itu. Oh ada si Anggra bertanya seberapa besar. Ya, Ya, boleh Kak, boleh Kak. peluangnya cukup bagus, cukup bagus. Jadi apalagi ini yang saya ikuti dengan beberapa di komunitas sekarang ya, ada prediksi setelah pandemi ini malah itu akan kebutuhan fotografi akan cukup banyak, termasuk wedding tertunda. Nah itu bisa menjadi itu contoh kecil tentang peluang pekerjaan fotografer. Punya hobi foto cukup mumpuni, salah satu peluang yang bisa dilihat beberapa fotografer sekarang adalah setelah pasca pandemi ini diprediksikan kebutuhan fotografi cukup banyak. Kemudian yang serius ya, saya mendaftarkan membuat akun microstock istilahnya, bahwa foto-foto kita yang kita jepret sehari-hari itu malah kita bisa jual di web microstock istilahnya. Jadi misalnya ada Shutterstock, itu saya punya akun untuk apa? Saya sudah punya akun. Halo Kak. Jaringan ya Kak, jadinya keluar lagi. Mungkin pertanyaan dari Kak Anggra. Melihat juga waktu, saya undang dulu Kak Didi, sempat masih ingin menyelesaikan dari pertanyaan Kak Anggra. Bagaimana Kak, masih ada tambahan? Ya, saya tambahan tadi yang itu ya. Jadi untuk peluang pekerjaan mau diservusi ataupun sampingan itu fotografi cukup menjanjikan juga ya. Misalnya tadi yang saya katakan bahwa saya sendiri sering mempost foto akun microstock, itu mereka akan bisa, orang-orang akan bisa membeli hasil foto kita. Nah itu cukup apa? Itu nggak perlu kita memang harus bekerja setiap hari di bidang fotografi, tapi salah satunya adalah bisa menjual foto di akun-akun microstock. Kemudian pekerjaan ya, sepenglihatan saya, pengamatan saya selama ini ya, memang justru fotografi juga cukup menjanjikan juga ya. Ada beberapa fotografer itu memang ya, misalnya ada Martha Suherman, kemudian Suki Mintio, itu brand ambassador dari Nikon, itu cukup menjanjikan bahwa mereka bahkan bisa berkeliling dunia. Misalnya ada juga sekarang istilahnya travel photographer. Jadi mereka traveling, kemudian foto-foto di wilayah tempat mereka traveling. Nah itu mereka bisa menjual fotonya ke majalah-majalah.
Jadi itu bisa. Itu Oh iya Kak. dan jadi teman-teman yang suka traveling juga, ya ayo coba dikomunikasikan dengan fotografi, itu bisa. Kalian bisa menjual foto-foto kalian, atau malah dengan hobi traveling dan fotografi tadi itu bisa membuat teman-teman bisa menjelajahi banyak tempat. Kemudian wildlife fotografi juga bisa. Jadi ini beberapa macam tipe fotografi, tapi bisa menjuruskan ke profesi. Misalnya wildlife, teman-teman bisa ke National Geographic misalnya. Malah dulu itu National Geographic pernah membuat semacam beasiswa ya, beasiswa untuk yang saintis gitu atau apa. Malah mereka mencantumkan di situ bahwa kita bisa membeli peralatan fotografi, karena mereka memang National Geographic itu memang banyak ke dokumentasi ya, dokumentasi dan dokumenter itu cukup bagus, prospeknya ada. Jadi jangan khawatir teman-teman bahwa saya sendiri juga ya karena sampingan ya masih sebatas hobi, tapi kalau untuk diseriusi menjadi profesi ya itu tadi bisa saja menjadi profesi sampingan. Kalian bisa upload foto kalian atau karya kalian ke Microstock. Jadi orang-orang bisa ya, dan itu global ya, orang-orang secara global bisa melihat foto kalian, ketika tertarik mereka akan membeli foto itu. Oh iya. Oke, itu saja Kak. Oke, sip. Ya udah, Oke ya Kak. lumayan. Nah, Hampir setengah jam. iya Kak, nggak apa-apa. Aduh Kak, ini juga ada pertanyaan lagi dari Kak Khairil Ikramullah. Mau bertanya tentang editing hasil jepretan yang kita ambil, apakah tidak mempengaruhi? Ya, tergantung. Editing itu tergantung ya, karena lagi-lagi kalau memang editing kan sesuai selera ya. Editing foto itu apa selera masing-masing. Jadi saya juga orangnya kalau saya tidak terlalu suka banyak edit edit foto ya, itu selera sebenarnya, editing selera. Kemudian balik lagi ke tujuannya. Kalau editing warna itu masih dianggap masih original. Jadi sebatas saturasi, kemudian lightning, kemudian menaikkan kontras, itu masih dalam konteks original foto, masih dianggap bahwa foto yang orisinil. Tapi Kak, ketika Anda mau melakukan manipulasi, loading lagi Kak. Ya. Mohon maaf Kak untuk Kak Khairil Ikramullah, mungkin sempat terputus karena adanya gangguan. Saya undang lagi Kak Didi. Kak Didi, halo Kak Edi, selamat sore, selamat bergabung. Aduh, ya, sorry, ya, saya langsung lanjut ya tadi tentang pertanyaannya tentang editing. Ya tadi kalau editing batas saturasi, kemudian menaikkan kontras, kemudian menambah cahaya, itu masih dianggap sebagai originalitas. Tetapi kalau kita udah olah secara misalnya menambahkan objek atau objek yang memang di luar frame ya, berada di luar frame yang pada saat kita ambil foto itu akan berpengaruh. Jadi kalau saya sendiri kalau memang editing foto kan kontras, kemudian memainkan saturasinya, kemudian kalau untuk karena kan memang ada juga orang yang senang dengan lebih mengolah dengan menggunakan misalnya Photoshop ya. Karena kalau memang itu ya ada itu, tapi kalau untuk originalitas foto, beberapa lomba pun foto yang dianggap original itu hanya yang diperbolehkan. Halo Kak. Nah, mungkin jaringannya Kak Didi berganggu.
Kak Didi, kalau Kak Didi, hmm, jaringannya loading lagi. Keluar lagi. Oke, sambil menunggu Kak Aksara. Halo Kak, selamat bergabung Kak Edi Kurniawan, eh, Eleanor 07, selamat bergabung, selamat sore. Nah Kak, halo Kak. Ya, ya itu dia. Heril mungkin mudah-mudahan bisa nangkap ya, Boy. Jadi Iya Kak. ya editing penting, tapi punya batas-batas. Misalnya kalau kita pun mau ikut lomba foto, pasti mereka punya batasan tentang editing foto kita. Jadi eh, tapi editing juga memang lebih ke selera sih, selera masing-masing. Jadi nggak ada yang istilahnya saklek ya. Enggak, enggak lampu. Oke, ada lagi pertanyaannya. Oke. Mungkin itu yang terakhir Kak, Kak dari Kak Oh, Cheryl. iya. Oke, oke. Oh iya Kak, oke. Ya, semuanya. Maaf, ada gangguan mungkin apa ya, koneksi karena cuaca mungkin. Koneksi ya Kak. Iya, mungkin masih hujan Kak di sana. Ya, masih masih di sini masih hujan. Berpengaruh juga itu mungkin Kak. Nah, Oke, mungkin melihat waktu, tadi ya. oh ya Kak, masih ada yang mau disampaikan sebelum Udah. Memang ada yang itu nanti kita bisa ini Kak. kapan-kapan live lagi, live bareng kalau mau ada, mungkin ada teman-teman yang masih penasaran ya mungkin, ataupun Bioma mudah-mudahan bisa tetap menghadirkan beberapa sharing-sharing lagi dengan narasumber lainnya. Saya harapkan bisa seperti itu, teman-teman Bioma bisa terus sharing-sharingnya dengan mungkin dengan teman-teman yang lain. Oke, itu sip. Oke, sip. Nah, itu tadi jawaban dari Kak Didi, dari pertanyaan dari Kak Cheryl Ikramula. Nah, ini ucapan terima kasih Kak dari Kak Cheryl. Sama-sama juga sudah bertanya. Sama-sama. Terima kasih. Ya Kak, oke. Nah, hari ini kita telah sharing-sharing bersama Kak Sunardi. Eh, Halo Bapak Kak, salut Ya, buat sip. Bioma. Ya. Salut buat Bioma sering-sering adakan kegiatan begini ya. Oke Kak, Sheryl Ikramula. Halo. Ya, bagus loh. Ini Hmm, kalah nih. Kan kalah kayaknya ini. Aku lagi sip. Udah. bisa juga Kak Sherylnya jadi narasumber kita nanti Ah, berikutnya, boleh-boleh. ada ya, Eril nanti jadi narasumber selanjutnya. Ya, boleh Kak. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Ya, sama. sharing-sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat. Eh, Amin. Amin. Oke Ya, Kak, kalaupun dadah. ada Bye bye. Terima kasih eh, Kak. ya, sama-sama. Ya. Nah, oke, tadi kita telah sharing eh, di acara Biomatal ini. Bagi teman-teman yang belum sempat mengajukan pertanyaan, boleh juga langsung berkunjung ke Instagramnya Kak Didi. Aksara di IG-nya itu @aksara_foto. Nah, bisa juga ingin menanyakan mengenai fotografi, silakan DM saja. Nah, untuk teman-teman yang juga belum sempat bergabung, belum sempat bertanya, tenang saja. Di sini saya sudah membagikannya di live IG ini di feed IG dari LPM Bioma. Jadi teman-teman bisa menonton kembali, boleh share juga biar banyak orang yang menonton. Nah, untuk hari ini saya akhiri, saya pamit undur diri. Salam Persma.